Kalau kebetulan kalian melintas di Jalan Kabayan, kalian akan melihat sebuah gedung yang terbengkalai di sana. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang tidak diperbolehkan beroperasi lagi. Temboknya sangat usang, bahkan sebagian sudah mengelupas semennya. Kaca jendelanya buram dan berdebu. Di bagian depan, terlihat jelas ada 2 jendela yang bingkainya copot. Menurut cerita warga sekitar, setiap malam Jumat, sering terlihat seorang wanita berpakaian medis berdiri di jendela itu, sambil menatap jalanan yang lenggang. Di bagian gerbangnya, ada banyak coretan menggunakan cat pilok yang tidak senonoh. Di halaman rumah sakit, rumput liar tumbuh dengan subur, sampai menjalar masuk ke dalam pos security. Ada 2 buah kursi roda di depan pintu rumah sakit. Tidak ada yang berani memindahkan atau mencuri kursi roda itu. Katanya, kedua kursi itu milik penunggu rumah sakit. Tidak jarang, ada orang yang melihat kursi itu berjalan sendiri di depan gerbang. Di lobi utama, ada meja resepsionis, kursi tamu, beberapa poster kampanye gerakan hidup sehat, dan sebuah televisi yang penuh dengan debu. Tidak jauh dari lobi utama, ada barisan kursi, tempat menunggu panggilan untuk mengambil obat. Di depan barisan kursi, ada loket kasir dan juga loket pengambilan obat. Sekitar 10 langkah dari tempat pengambilan obat, di koridor sebelah kanan, terdapat beberapa ruangan khusus untuk para dokter. Papan nama dokter masih terpasang di setiap pintu ruangan itu. Dari mulai dokter umum sampai spesialis bedah. Rumah sakit itu seperti ditutup begitu saja, tanpa dibereskan terlebih dahulu. Di ruang rawat inap, ranjang pasien masih tertata rapi, walau penuh dengan debu. Kantung infus bergelantungan di setiap ranjang. Cairan dalam kantung itu sudah tidak ada. Mungkin menetes terbuang begitu saja. Di dalam lemari, ada alat-alat kesehatan masih terbungkus rapi. Begitu juga di ruang operasi. Alat-alatnya masih juga lengkap. Walau rumah sakit ini sudah terbengkalai, tapi cerita-cerita tentang masa lalu masih jadi perbincangan masyarakat. Yang paling banyak dikenal adalah tentang Dr. Arwani, makhluk gaib yang sering muncul dari kamar mayat. Waktu rumah sakit masih beroperasi, ada seorang pasien kanker paru stadium 4 yang dirawat di rumah sakit itu. Tidak ada harapan baginya untuk sembuh. Dia bahkan sudah meminta dibelikan kain kafan pada keluarganya. Namun, tanpa disangka-sangka, pada suatu malam, seorang dokter mendatanginya. Dokter itu muncul dari arah kamar mayat. Ia memeriksa si pasien kanker dengan sangat ramah. Ajaib, besoknya pasien tersebut dinyatakan sembuh total. Sungguh sangat ajaib. Si pasien ingin sekali berterima kasih pada dokter itu. Namun, saat ia menanyakan kepada pihak rumah sakit, ternyata tidak ada dokter yang bernama Arwani. Cerita tentang Dr. Arwani menyebar dengan cepat. Banyak orang yang bergidik ngeri, tapi tidak sedikit juga yang ingin bertemu dengannya untuk meminta kesembuhan. Entah apa yang terjadi. Rumah sakit itu kemudian ditutup begitu saja tanpa ada kejelasan. Walaupun begitu, masih ada saja orang yang mendatangi rumah sakit ini dengan harapan bisa bertemu dengan Dr. Arwani. Seperti malam ini, di saat semua orang sudah tertidur lelap, Tono, seorang penderita hepatitis B, berjalan terhuyung-huyung, dipapah oleh istrinya, masuk ke halaman rumah sakit. "Mas, kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Lina.
Ia mengenakan masker, jaket kulit, dan sarung tangan agar tidak tertular oleh penyakit suaminya itu. Gak ada cara lain toh. Aku masih mau ingin hidup. Wajah Tono pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Mereka masuk ke dalam rumah sakit, melalui pintu utama yang tidak pernah dikunci, lalu mencari ruang rawat inap. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan ruangan itu. Liana membersihkan debu yang memenuhi permukaan ranjang pasien. Ia lalu membantu suaminya agar bisa berbaring di atas ranjang. Mas, kayaknya rumah sakit ini udah lama terbengkalai ya. Lina mengerahkan cahaya senter ke seberangan arah untuk memeriksa sekelilingnya. Banyak sarang laba-laba menjuntai di sudut ruangan. Langit-langitnya sebagian sudah bolong. Iya, karena angker. Gak ada yang berani kesini. Timpal suaminya, suami Lina yang mengangguk-angguk. Mas, gimana cara kita memanggil dokter Arwani? Kata orang sih, nanti dia datang sendiri. Dari arah kamar mayat. Tono menunjuk keluar jendela. Oh, begitu ya mas. Liana lalu menyelimuti tubuh suaminya. Sayangnya, sampai larut malam, dokter Arwani tidak muncul. Liana tertidur di tepi ranjang suaminya. Sementara Tono masih terjaga. Ia yakin betul, dokter gaib itu pasti akan datang mengobati penyakitnya. Dok? Dokter Arwani? Dokter? Tolong aku, dok. Sambil mengarahkan senter keluar jendela, ia memanggil-manggil dokter Arwani, berharap dokter itu muncul. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah sepatu mendekat. Wajah Tono bahagia. Ia buru-buru membangunkan istrinya. Langkah itu semakin mendekat. Tapi yang terdengar bukan hanya satu orang. Seperti suara langkah segerombolan orang. Langkah mereka tergesa. Segerombolan orang berpakaian medis berdiri di mulut pintu. Wajah mereka pucat. Tono tidak tahu siapa di antara mereka yang bernama Dokter Arwani. Ada yang dapat saya bantu? Tanpa Tono dan Lina sadari, Dokter Arwani berdiri di belakang mereka. Tolong sembuhkan saya, dok. Dokter Arwani tersenyum. Ia menyentuh lengan Tono. Penyakitmu sudah parah. Mari ikut saya. Kamu harus dirawat di ruangan khusus. Baik, dok. Tono perlahan turun dari ranjangnya. Ia dibantu oleh istrinya. Dokter Arwani menuntun mereka masuk ke kamar mayat. Gerombolan orang berpakaian medis mengikuti dari belakang. Mereka juga ikut masuk ke kamar mayat. Setelah semuanya masuk, pintu mereka tertutup sendiri dengan sangat keras, seperti dibanting. Masih di malam yang sama, Udin, seorang YouTuber ekspedisi horor, diam-diam masuk ke halaman rumah sakit melalui gerbang belakang. Ia mengenakan kaos hitam, celana levis selutut, dan sendal jepit. Kameranya ia arahkan ke gedung itu. Sesuai permintaan kalian guys, malam ini aku bakal melusuri gedung bekas rumah sakit yang katanya angker ini guys. Ikuti terus perjalananku ya. Udin menyorotkan cahaya senternya ke sebuah pintu rumah sakit. Ternyata pintu itu terkunci. Lihat guys, pintunya terkunci guys. Gimana ya guys? Hahaha, jangan khawatir guys. Aku kan udah bawa linggis kok. Kita dobrak pelan-pelan aja ya guys, katanya sambil mengeluarkan sebuah linggis pendek dari dalam tas. Udin meletakkan kameranya. Ia tampak kesulitan mendobrak pintu itu. Gila, susah banget ya guys. Ia menyerka keringat di dahinya. Aku coba lagi ya guys. Dengan susah payah, akhirnya dia mendobrak pintu itu. Udin tersenyum. Ia meraih kameranya dan menyorotkannya ke dalam ruangan. Di sebuah koridor
Di setiap sisi dindingnya terdapat pintu-pintu ruangan khusus untuk pasien. Guys, kita udah lama dalam rumah sakit ini guys. Dan lihat keren banget nih guys ya. Aku gak sabar pingin nelusurin setiap ruangan ya guys. Tuh kan, lihat banyak sarang laba-laba guys. Lantainya juga kotor banget guys. Pasti udah lama banget gak ada orang yang kesini ya guys ya. Ia semakin masuk ke dalam rumah sakit itu, melewati koridor dan berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Guys, kalian lihat ini. Kamera diarahkan ke lantai. Ada jejak kaki. Ikuti yuk guys. Guys, sumpah aku mulai tegang banget ini guys. Ini aneh banget guys. Kenapa ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan ini? Kalian lihat. Ini ruangan rawat inap guys. Ia perlahan membuka pintu itu, lalu menyorotkan cahaya kameranya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk merekamnya. Perlahan Udin menelusuri satu persatu ranjang pasien itu. Semakin ia berjalan ke sudut ruangan, semakin terdengar suara aneh. Guys, kalian dengar nggak? Ada suara cewek nangis. Ya ini beneran suara cewek nangis ini guys. Suaranya dari arah sana. Ia mengarahkan kameranya pada sebuah ranjang pasien yang tertutup oleh tirai. Guys, kalian lihat ya. Dari semua ranjang pasien ini, hanya ranjang yang di ujung itu tuh yang tertutup tirai. Suaranya dari dalam sana guys. Demi konten YouTube-nya, Udin memberanikan diri mendekati sumber suara tersebut. Ia melangkah perlahan. Itu jelas suara perempuan dewasa yang sedang menangis terseduh-seduh. Mbak kenapa nangis? Tanya Udin. Ia belum membuka tirai itu. Mbak. Udin berhenti tepat di depan ranjang yang ditutupi tirai putih. Perlahan, ia membuka tirainya dan benar saja ada seorang perempuan di sana. Wanita itu duduk di atas ranjang pasien yang penuh dengan debu. Perempuan itu terlihat masih muda. Mungkin umurnya sekitar 20 tahunan. Mbak, kok ada di sini? Udin menghela napas lega. Ia senang, ternyata yang ia jumpai memang manusia. Kalung saya, Mas. Kalung Mbak kenapa? Kalung saya hilang di sini. Tolong saya, Mas. Tolong bantu carikan kalung saya. Kok bisa hilang di sini sih, Mbak? Waktu siang saya main di gedung ini, Mas. Tenang, Mbak. Akan aku bantu carikan kalung Mbak yang hilang. Udin semakin semangat karena kontennya semakin menarik. Oke guys, kali ini aku punya misi untuk mencari kalungnya Mbak ini. Maaf, dengan Mbak siapa? Udin menoleh ke perempuan itu. Kila, Mas. Jawab perempuan itu singkat. Oke guys, jadi kita akan bantu Mbak Kila. Sebelum Udin selesai bicara, Kila sudah menarik lengannya. Ke arah sini, Mas. Ayo kita cari kalungnya. Kila menarik lengan Udin dengan paksa. Sementara itu yang ditarik malah terus nyerocos di depan kamera. Sebelum naik ke lantai 2, Udin kembali melihat jejak kaki yang mengarah ke koridor kamar mayat. Sebenarnya, ia ingin sekali mengikuti jejak kaki itu, tapi Kila memaksanya untuk ikut ke lantai 2. Katanya, tadi siang Kila sama teman-temannya main di lantai 2. Wah, gila guys. Penelusuran aku malam ini seru banget guys, kata Udin di depan kamera. Sesampainya di lantai 2, ruangan malah semakin gelap. Tidak ada lagi cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Hanya cahaya dari kamera Udin yang menjadi penerang di sana. Udin menyorotkan cahaya kamera ke lorong koridor di hadapannya yang kotor. Lorong itu penuh dengan sarang laba-laba di setiap sudutnya. Ada juga sebuah kursi roda di sana. Bukannya takut, Udin malah semakin bersemangat. Tadi siang main di sebelah mana Kila? Di sana. Ia menunjuk ke arah koridor.
Di dalam ruangan itu ya, Mbak? Iya, ruangan yang terakhir, Mas. Sebentar ya, aku heran, kok kamu main di sini sih? Terus teman-teman kamu di mana? Iya, jadi tadi siang aku main petak umpet. Pas kalungku hilang, mereka malah ninggalin aku. Udah gede kok main petak umpet. Ya sudah, ayo kita cari kalung kamu. Lain kali jangan main di tempat ini lagi ya. Berbahaya soalnya. Gila mengangguk. Sebelum mereka sampai di ruangan terakhir, tiba-tiba smartphone Udin berbunyi. Ia merogohnya dari dalam kantung celana. Hei dek, kok belum tidur? Sapa Udin sambil tersenyum. Ya, tumben sekali. Malam-malam begini pacarnya Udin ngajak video call. Halo sayang, aku tadi mimpi terus bangun. Serem banget mimpinya. Oh mimpi, makanya lain kali baca doa sebelum tidur. Duh, kok sinyalnya tersendat-sendat sih. Pacar Udin terlihat kesal. Ih, emang kamu lagi di mana sayang? Aku lagi bikin konten YouTube sayang. Oh iya bagus, biar dapat aksen buat aku jajan. Sayang, aku ketemu cewek di gedung ini. Namanya Kila. Perempuan itu tersenyum. Kila lalu melambaikan tangan ke arah kamera. Cewek mana? Orang gak ada siapa-siapa kok sayang. Jangan ngaco Udah, aku mau tidur lagi. Bye sayang. Wah. Pacar Udin menutup telepon. Udin kemudian memasukkan kembali smartphone-nya ke dalam kantong celana. Udin tahu, pasti pacarnya itu sedang menakut-nakutinya. Bukannya takut, Udin semakin tertantang untuk melakukan penelusuran ini. Ayo, kita jalan Kila. Siap Udin. Kila membuka pintu ruangan. Ketika mereka masuk ke dalam, Udin langsung terkagum-kagum. Itu ruangan operasi. Ada sebuah mesin anestesi di sudut ruangan. Walau mesin itu penuh debu, tapi tampaknya masih berfungsi. Tidak jauh dari mesin tersebut, ada tempat tidur operasi yang masih lengkap dengan lampunya. Oh, lihat guys, ruang operasi. Gila, keren banget ini. Udin melangkah perlahan. Kameranya merekam alat-alat operasi, seperti gunting kecil, pinset dan pisau operasi. Semua masih tertata rapi, hanya saja sudah berdebu. Tadi kamu sembunyi di sebelah mana? Tanya Udin. Di sana. Tunjukilah ke arah kolong tempat tidur. Udin jongkok pelan-pelan. Ia menyorotkan cahaya ke kolong tempat tidur. Di sana, ia melihat sebuah tali berwarna putih. Gak ada kalung, adanya tali nih. Wah, iya itu kalung aku. Kila terlihat gembira saat Udin menunjukkan sebuah tali berwarna putih. Ya elah, bilang aja ikat rambut yang hilang. Udin berdecak kesal sambil menyerahkan tali tersebut. Minta tolong, pakaikan ke leherku dong, pinta Kila. Udin menghembuskan napas berat. Kila benar-benar merepotkannya. Dengan terpaksa, ia menuruti kemauan Kila. Kamera ia letakkan terlebih dahulu di atas tempat tidur operasi. Tapi, mata lensanya tetap menyorot ke arah mereka berdua. Sesaat setelah tali itu dikaitkan ke leher Kila, sesekali Kila tersenyum. Namun, senyuman itu seketika berubah menjadi mengerikan. Perempuan itu berubah menjadi pocong. Wajahnya hancur, dan tubuhnya sangat bau seperti bangkai. Pocong itu tak menapak di lantai. Perlahan ia melayang, lalu tubuhnya hilang menembus langit-langit ruangan. Udin berteriak ketakutan. Ia segera meraih kamera, lalu keluar dari ruangan operasi itu. Namun di luar ruangan, tepatnya di lorong koridor, gerombolan manusia berpakaian medis berdiri menghalangi jalan. Wajah mereka samar, tertimpa gelap. Siapa kalian? Tanya Udin. Ia gemetaran
Keringat dingin mengucur. Ia sangat ketakutan. Tidak ada jalan keluar lagi. Mau tidak mau, ia harus menerobos kerumunan orang misterius itu. Sambil berlari, Udin berteriak sekencangnya. Ia berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarkannya. Sayangnya, Udin tidak bisa menerobos orang-orang yang berpakaian medis itu. Kedua lengannya dicengkram oleh 4 orang yang entah siapa. Ia pun tak berani menatap wajah mereka. Kamera Udin jatuh ke lantai, sementara dirinya justru diseret paksa oleh segerombolan orang tersebut. Ia berteriak, jemarinya mencoba mencakar lantai, tapi itu sia-sia. Tubuhnya tetap diseret entah dibawa kemana. Masih di malam yang sama, 2 lelaki yang wajahnya ditutupi cupluk hitam mengendap masuk ke dalam rumah sakit. Sudah jelas, mereka adalah orang-orang bodoh yang berani mencuri barang di rumah sakit itu. Keduanya sama-sama berbadan kurus tinggi. Mereka membawa tas yang di dalamnya ada sebuah karung besar untuk mengangkut barang. Roni, desis si Damam. Apa? Damam menoleh ke temannya. Gila, ini rumah sakit. Pasti banyak banget barang yang berharga di sini. Iya Ron, mana nggak ada penjaganya lagi. Makin bebas kita malingnya. Tapi man, katanya ini rumah sakit angker banget. Halah, jangan percaya sama begituan. Setan yang harusnya takut sama kita. Lihat saja, kalau ada penampakan, gua tonjok sekalian setannya, kata Damam dengan kata yang sangat sombong. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Dengan terburu-buru dan serakah, mereka memasukkan barang-barang yang sekiranya masih laku dijual. Kemudian mereka naik ke lantai 2. Roni dan Damam berpencar menyisir setiap ruangan. Cahaya senter milik Roni tidak sengaja menyorot sebuah kamera yang tergeletak di lantai. Roni menoleh ke sekeliling. Ia curiga ada seseorang di gedung ini. Ia menghampiri kamera itu. Tampak masih menyala dan sedang merekam. Ia mencoba mengotak-atik, hendak memutar ulang apa yang saja direkam kamera itu. Tapi dia ternyata tidak bisa mengoperasikannya. Saat Roni sedang memencet sembarangan tombol kamera, tiba-tiba dari layar kamera yang masih merekam itu menangkap anak perempuan yang berdiri di hadapannya. Bangsat! Ngagetin aja! Anak itu menangis. Dari perawakannya, ia seperti berumur 5 tahunan. Rambutnya sebahu dan berponi. Ia mengenakan baju warna pink dan celana coklat. Sementara sandalnya bermotif tokoh kartun Dora. Roni curiga, jangan-jangan anak kecil itu setan. Pelan-pelan ia mendekatinya. Disentuhnya pundak anak itu. Ternyata pundaknya memang bisa disentuh. Roni menghembuskan napas lega. Ini pasti anak yang nyasar, pikir si Roni. Kamu kok malam-malam ada di sini sih, Dek? Ibuku, katanya sambil menangis. Ibumu kemana? Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengulang kata, ibuku. Itu membuat Roni bingung. Harus berbuat apa? Pikirnya, anak ini tidak mungkin setan, karena tubuhnya dapat ia sentuh. Tapi yang menjadi pikirannya, entah bagaimana anak itu bisa ada di gedung ini. Roni tidak mau ambil pusing. Tanpa memperdulikannya, Roni masuk ke ruang operasi, meninggalkan bocah perempuan itu. Ia lalu memilah barang yang sekiranya berharga untuk dijual. Sementara itu, Damam yang sedang berada di ruangan dokter gigi menjarah barang-barang yang ada di sana. Dia bahkan mengambil monitor komputer beserta CPU-nya. Karung yang dibawa Damam sudah hampir penuh. Ia berdedak kesal, padahal masih banyak barang yang ingin ia bawa. Setelah karungnya penuh, ujung karung itu diikat dengan tali. Ia lalu memikul di bahu.
Namun saat hendak keluar ruangan, sebuah gigi jatuh dari langit-langit menimpa kepalanya. Damam mendongak ke atas. Ia menurunkan karung dari bahunya ke lantai. Diperlihatkannya sebuah lubang di langit-langit ruangan itu. Lagi, gigi geram jatuh menimpa wajah Damam. Tidak lama berselang, banyak sekali gigi yang jatuh berhamburan dari atas. Damam berteriak ketakutan. Namun ketakutan itu justru kian bertambah. Ia melihat sosok mengerikan merayap di dinding. Sosok itu mendekatinya perlahan. Sialnya, tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci rapat dengan sendirinya. "Roni!" Teriakan Damam melengking dan memantul terdengar dari ruangan itu. Setelahnya, suara Damam lenyap tidak terdengar lagi. Roni keluar dari ruangan operasi, lalu melewati anak kecil tadi. Anak itu masih menangis. Roni tidak peduli dengannya. Beberapa kali, anak itu meminta tolong, tapi Roni tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia menyeret karung yang sudah penuh oleh barang-barang curian. "Damam, keluar dari koridor itu." Ia menoleh ke kanan, arah Damam berpisah dengannya barusan. Tidak ada jawaban sama sekali. Roni lalu berjalan gontai. Ia sepertinya kesulitan menyeret karung itu. Di dadanya, terselempang kamera hasil yang masih merekam. "Man, Damam, di mana lu?" Dari kejauhan, terdengar suara berangkar yang didorong mendekat. Roni maju beberapa langkah mendekati koridor yang menjadi sumber suara tersebut. Cahaya senter ia sorotkan ke lorong koridor. Di sana, ia melihat sebuah berangkar yang didorong oleh dua orang lelaki berpakaian medis. Semakin mendekat, wajah lelaki yang terbaring di atas bangkar terlihat semakin jelas. Itu adalah Damam. Berangkar itu berbelok kiri menuju kamar mayat. Karung yang ia seret dibiarkan begitu saja. Roni lari mengejar berangkar yang masuk ke dalam kamar mayat. Pintunya terkunci dengan sangat rapat. Dengan sekuat tenaga, Roni mendobrak pintu itu, namun tetap tidak bisa. Buru-buru, ia mencari sesuatu untuk mendobrak pintu. Kamera yang masih terselempang di dadanya, ia diletakkan di lantai. Segera lari ke ruangan sebelah. Untungnya ia menemukan sebuah tabung pemadam api. Sebelum sampai di depan pintu, ia berhenti dan mendongkak pada jendela kamar mayat. "Ah, sial!" decak si Roni. Tadinya Roni akan memecahkan jendela itu, tapi ternyata ada teralis besi yang terpasang di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, ia membenturkan tabung itu ke pintu. Akhirnya, pintu itu berhasil didobrak. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada berangkar tua yang berjajar rapi. Roni mengarahkan cahaya senter ke segala arah, sambil memanggil nama temannya itu. Di sudut kanan ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu sebuah lubang di lantai, berbentuk segi empat, seperti lubang septic tank. Ia mendekati lubang itu perlahan-lahan dan sangat berhati-hati. Semakin dekat, suara sayup orang minta tolong semakin terdengar. Dari dalam lubang itu, bukan hanya satu orang, tapi terdengar banyak suara meminta tolong. Ketika Roni mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang tersebut, terlihat wajah-wajah manusia mendongak ke arahnya. Mereka adalah Tono dan istrinya, Udin dan juga Damam. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Sambil menangis, mereka meminta tolong pada Roni. Lubang itu cukup dalam. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan tali. Ia harus mencari tali terlebih dahulu, lalu menarik mereka satu persatu keluar dari lubang. Roni mengulurkan tali tampar dari dalam tasnya yang sengaja ia bawa untuk persediaan. Ia hanya akan mengeluarkan Daman dari dalam lubang itu. "Daman, lu dulu yang naik," teriaknya dari atas. Tali diulur perlahan ke dalam lubang. Lengan kanan Roni masih memegangi senter.
Damam meraih tali. Sekuat tenaga, Roni menarik tubuh Damam. Akan tetapi, tali itu seperti ada yang menarik dengan kencang dari dalam lubang, membuat tubuh Roni tersungkur lalu masuk ke dalam lubang. Cahaya senter yang ikut masuk perlahan meredup dan padam. Suara mereka tidak lagi terdengar. Suara langkah sepatu terdengar mendekati lubang. Ya, itu Dokter Arwani. Setelah melonggokkan kepala ke dalam lubang, ia lalu melangkah keluar ruangan. Ditemukannya sebuah kamera yang masih merekam. Dokter Arwani membawanya masuk ke dalam kamar mayat. Pintu perlahan ia tutup kembali. Kamera tadi ia letakkan di atas berangkar. Layar kamera tiba-tiba kusut lalu merekam lagi. Saat kemudian kusut lagi. Sampai akhirnya kamera itu tidak lagi merekam, tetapi menampilkan sebuah kejadian-kejadian di masa lalu tentang rumah saat ini, yang tentu saja masih menyimpan banyak rahasia.